Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya Bang Kakak. Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi, dan semoga abang kakak dimudahkan dalam memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, hari ini kita akan mempelajari luas permukaan tabung. Jadi kita akan mempelajari menghitung luas permukaan tabung ya. Nah, kita akan melakukan pengamatan. Nah, tabung memiliki 3 sisi berupa 2 lingkaran yang disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, perhatikan ya pada kedua gambar tabung ini ya. Nah, jadi tabung ini terdiri dari ini ya 3 sisi, di mana 2 sisi itu merupakan alas dan tutup tabung yang berbentuk lingkaran ya. Nah, ini yang berbentuk lingkaran. Kemudian persegi panjang yang menyelimutinya yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, tahukah abang kakak bahwa luas permukaan tabung tanpa tutup adalah menjumlahkan luas alas berupa lingkaran dengan luas selimut ya. Nah, ini jadi kalau kita sederhanakan dengan rumus, maka luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas alas tambah luas selimut. Nah, Miss ulangi kembali. Tabung memiliki 3 sisi berupa 2 lingkaran yang disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, perhatikan jaring-jaring dan ukuran tabung berikut ya. Nah, inilah tadi yang disebut dengan 2 sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, ini alas ya. Alas, kemudian ini adalah tutup tabung. Tutup, dan ini adalah persegi panjang yang merupakan selimut tabung ya. Ini adalah selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Bentar ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara menghitung luas permukaan tabung? Nah, untuk menghitung luas permukaan tabung, luas sama dengan luas alas ditambah luas alas. Nah, ini tutupnya ya maksudnya. Kemudian ditambah luas selimut ya. Nah, luas sama dengan, nah ini luas lingkaran yang tadi sebagai alas, ditambah luas lingkaran lagi yang merupakan tutup ya, ditambah luas persegi panjang yang merupakan selimut daripada tabung tersebut. Nah, maka luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali luas lingkaran
ya, 2 dikali luas lingkaran. Nah ini 2 kali luas lingkaran tuh yaitu lingkaran yang sebagai alas dan lingkaran yang sebagai tutup ditambah luas persegi panjang. Nah maka luas permukaan tabung sama dengan, nah tadi luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat ya, maka menjadi 2 dikali pi r kuadrat ya, karena ada 2 lingkaran ya, ditambah panjang kali lebar. Nah panjang kali lebar itu merupakan luas daripada ini ya, persegi panjang. Nah kemudian luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T. Nah 2 pi r kali T ini ya merupakan ini ya dari selimut tabung tadi. Nah selimut tabung ini kan sebenarnya yang di atasnya ini kan berbentuk lingkaran ya. Nah ini selimut tabung ini kan sebenarnya berbentuk lingkaran atasnya ya, maka keliling lingkaran itu kan rumusnya adalah 2 pi r ya. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r ya. Maka dikali T. T merupakan tinggi ya. Nah, maka luas permukaan tabung adalah ya, kita sederhanakan menjadi 2 pi r dikali r ditambah T. Itulah rumus untuk menghitung luas permukaan tabung ya, yang ada alas dan ada tutupnya ya abang kakak. Nah kemudian ini Miss hapus dulu ya keterangannya. Nah keterangannya, L adalah luas permukaan tabung. Nah ini tadi ya, luas permukaan tabung. LA adalah luas alas tabung. Kemudian LS adalah luas selimut tabung. Nah LO itu adalah luas lingkaran, segi panjang adalah luas persegi panjang ya. Nah kemudian P adalah panjang persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, T adalah tinggi tabung. Nah pi adalah konstanta atau ketetapan. Nah pi di sini yang digunakan adalah 22/7 dan 3,14. Nah ingat abang kakak, untuk pi 22/7 itu digunakan untuk jari-jari yang merupakan bilangan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 nah itu untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7 ya. Nah itu harus diingat ya abang kakak. Nah kita akan ke contoh soal ya. Meli akan membuat kerajinan tangan. Kerajinan ini terbuat dari barang bekas yaitu kaleng susu. Nah kerajinan tersebut untuk tempat aksesoris. Perhatikan gambar 325. Kaleng susu tersebut mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Berapa cm kuadratkah kain yang dibutuhkan Meli untuk menghias satu kaleng susu? Nah kita lihat, nah ini jadi kaleng susu tadi akan dibungkus dengan kertas kado ya. Nah akan dibuat seperti ini. Nah maka kita akan menghitung ya kain ya, akan dibungkus dengan kain ya, maaf bukan dengan kertas kado. Maka berapakah kain yang dibutuhkan oleh Meli ya. Nah dari gambar tersebut kita ketahui bahwa kaleng mempunyai tadi diameter 8 cm dan tingginya adalah 10 meter. Maka luas permukaan kaleng dapat dihitung dengan cara berikut. Nah diameter tabung adalah 8 cm, jari-jarinya adalah, nah di sini yang diketahui adalah diameternya ya. Diameternya ini adalah 8 cm.
Maka kita harus cari terlebih dahulu jari-jarinya. Ya, ini adalah diameternya ya. Maka kita harus cari jari-jarinya. Nah, ingat mencari jari-jari itu adalah setengah kali D. Nah, kalau diameternya adalah 8 cm, maka jari-jarinya adalah 4 cm ya. Nah, rumus dari mencari luas permukaan tabung tadi adalah 2πr dikali R ditambah T ya. Jadi kita ketahui tadi tingginya adalah 10 ya. T sama dengan 10. Nah, maka kita masukkan ya rumusnya 2πr kali R tambah T, maka 2 dikali 3,14. Nah, 3,14 ini pi yang kita gunakan karena jari-jarinya 4 cm merupakan bilangan yang bukan kelipatan 7 ya abang kakak. Nah, dikali 4 ya. Kemudian buka kurung ya, dikali 4 ditambah 10 ya. Nah, maka 2 dikali 3,14 dikali 4 ya, dikali 14. Nah, 14 ini adalah penjumlahan dari 4 ditambah 10 ya, sama dengan 14. Maka luas permukaan tabung yaitu 351,68 cm kuadrat ya. Jadi kain yang dibutuhkan Meli adalah 351,68 cm kuadrat. Nah, ingat ya bang kakak, satuannya ya itu kalau dia cm maka kita tambahi dengan kuadrat ya, menjadi cm kuadrat ya. Nah, kita akan ke contoh berikutnya ya. Tentukanlah luas permukaan tabung berikut ini. Nah, di sini ya sudah diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan tinggi tabung adalah 25 cm. Nah, maka berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, kita ingat ya rumusnya, luas permukaan tabung adalah 2πr dikali R tambah T. Nah, kita masukkan ya, luas sama dengan 2 dikali 22/7. Nah, 22/7 ini adalah pi yang kita gunakan karena jari-jarinya merupakan bilangan kelipatan 7 ya. Nah, 7 cm. Terus kalau 14, 21, maka kita menggunakan pi 22/7. Nah, kemudian dikali 7. Nah, dikali 7 ini adalah jari-jarinya. Nah, kemudian buka kurung ya, dikali buka kurung 7 ditambah 25. Nah, ini 7 tambah 25 sama dengan 32. Ya. Nah, jadi luas sama dengan 44. Nah, 44 itu dari 2 dikali 22 ya. Ini tadi 22 7 sama 7 bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 ya. Sama-sama habis ya. Nah, jadi 2 dikali 22 sama dengan 44 dikali dengan 32. Hasilnya menjadi 1408 ya. 1408 cm persegi. Nah, kita contoh berikutnya. Nah, ini untuk menghitung
ya. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, diketahui sebuah tabung berdiameter 28 cm dengan tinggi tabung, ya. Tinggi tabung adalah 30 cm. Berapakah luas permukaan tabung tanpa tutup? Nah, kita tulis terlebih dahulu, ya. Yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah diameternya tadi 24. Maka jari-jarinya adalah, nah kita cari, ya. Ingat, jari-jari itu adalah setengah diameter, ya. Setengah kali 28. Sebentar ya. Nah, maka R sama dengan 14 cm. Kemudian tinggi tabung adalah 30 cm. Nah, pi yang digunakan di sini adalah 22/7. Karena apa? Karena jari-jarinya adalah bilangan kelipatan 7. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup tadi kan di awal, ya, di slide yang awal tadi rumusnya yaitu untuk luas permukaan tabung tanpa tutup itu, ya, luas tanpa tutup itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut, ya. Nah, luas alas tambah luas selimut, maka rumusnya itu adalah menjadi pi R kuadrat. Bentar ya. Pi R kuadrat ditambah 2 pi R. Nah, kalau disederhanakan maka rumusnya menjadi ini, ya. Pi dikali R tambah 2 kali tinggi. Nah, kita masukkan pi-nya. Pi yang digunakan tadi adalah 22/7, ya, dikali jari-jarinya 14. Nah, kita masukkan jari-jari di sini dikali jari-jari, ya, 14 ditambah 2 dikali 30. Nah, 7 dan 14, nah ini dapat disederhanakan, ya, sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 14 dibagi 7 sama dengan 2, ya. Nah, kemudian 2 dikali 30 sama dengan 60, ya. 14 ditambah 60 sama hasilnya adalah 74, ya. Maka luas permukaan tabung tanpa tutup, nah, yaitu 44. Nah, 44 itu adalah dari 22 kali 2, ya, menjadi 22 dikali 2. Nah, ini menjadi 44, ya. Nah, 44 dikali 74, ya. 44 dikali 74, maka hasilnya adalah 3256 cm persegi, cm kuadrat, ya, sama. Oke, nah itulah, ya, cara menghitung luas tabung tanpa tutup. Bisa dipahami, ya, Bang Kakak, ya. Nah, berikut ini latihan untuk abang kakak di rumah. Yang pertama, Meli akan menghias kaleng lain yang ukuran diameternya adalah 7 cm, ya. Nah, diameter 7 cm dan tinggi adalah 15 cm. Berapakah kain yang dibutuhkan Meli? Nanti untuk soal pertama ingat, ya, abang kakak, itu diameternya 7 cm, maka jari-jarinya adalah, ya, setengah kali
sama dengan 3,5 cm. Itu untuk soal yang pertama ya. Jadi abang kakak harus lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan latihannya. Ya ini sudah Miss bantu ya. Jari-jarinya itu adalah 3,5 cm. Nah, berapakah kain yang dibutuhkan Meli? Nah, kemudian yang kedua, Beni akan menghias sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup. Iya, gelas ya, tidak memakai tutup. Nah, ukuran diameternya adalah 8 cm dan tingginya 9 cm. Berapakah kain yang dibutuhkan Beni untuk melapisi gelas tersebut? Nah, ini yang diberitahu adalah diameternya juga ya. Nah, diameternya 8 cm, maka jari-jarinya adalah ya, ingat, setengah kali 8 ya, maka jari-jarinya adalah 4 cm. Nah, silahkan abang kakak hitung ya. Untuk soal yang pertama itu tabung keseluruhan ya, ada alas dan ada tutupnya, sedangkan untuk soal yang kedua itu tabung yang tidak ada tutupnya. Jadi dalam mengerjakan latihannya ya, ditulis ya menggunakan jalan. Jadi ditulis terlebih dahulu yang diketahui, kemudian yang ditanya baru dijawab. Kemudian ingat ya penggunaan pi atau konstantanya ya. Kalau dia bilangan yang kelipatan 7, maka dia menggunakan pi 22/7. Nah, apabila bilangan yang tidak kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, begitu juga untuk satuannya ya Bang Kakak ya. Nah, ini karena satuannya cm, ingat nanti di akhirnya maka nanti luas permukaan tabung tersebut menggunakan cm kuadrat ya. Jangan lupa ya Bang Kakak, harus lebih teliti lagi. Nah, itulah materi kita hari ini ya, menghitung luas permukaan tabung. Nah, Miss ucapkan terima kasih abang kakak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Miss ingatkan kembali untuk mengerjakan latihan-latihannya dan mengirimkan melalui WA Miss Carmila. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah ya. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap melaksanakan ibadah hariannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.